Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua, orang-orang percaya, orang-orang Kristen dimanapun kita berada. Selamat bertemu kembali bersama saya dalam channel YouTube ini. Kita masih membahas tentang tema yang sama, ibadah adalah hidup kita. Masih dengan ayat yang sama seperti pada minggu lalu, Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama saya akan baca kembali bagi kita semua. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, firman Tuhan katakan di sini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, kenapa kebenaran firman Tuhan katakan di sini kita harus mempersembahkan tubuh? Kenapa bukan jiwa atau roh yang ada dalam diri manusia? Karena manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Di dalam roh itu ada unsur kehidupan dari manusia dan unsur kesadaran dari manusia, atau yang biasa kita sebut dengan bahasa teologisnya yaitu ruah dan neshama. Tapi kita akan melihat fakta-fakta tentang tubuh. Yang pertama tubuh itu terdiri dari indera-indera yang ada di dalamnya, yaitu yang kita kenal dengan 5 indera atau panca indera. Yang pertama mata, telinga, hidung, lidah kita, dan kulit kita, indera perasa kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu tahu bahwa semua indera yang ada dalam diri manusia itu, atau panca indera yang ada dalam diri manusia itu, merupakan jendela atau pintu untuk masuknya berbagai informasi ke dalam jiwa manusia. Sekali lagi, semua indera yang ada di dalam tubuh manusia itu adalah pintu atau jendela untuk masuknya semua informasi yang nantinya akan mempengaruhi jiwa manusia. Yang di dalam jiwa itu, yang tadi saya katakan, terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi, berarti semua apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan kemudian menghasilkan kehendak di dalam kehidupan kita itu lahir dari semua informasi yang masuk melalui jendela atau pintu di dalam tubuh manusia itu. Jadi seseorang kenapa bisa jahat? Karena terbiasa melihat hal-hal yang jahat, terbiasa mendengar hal-hal yang jahat, terbiasa mengecap hal-hal yang tidak baik, terbiasa merasakan hal-hal yang tidak baik. Jadi informasi-informasi yang tidak baik itu ketika masuk di dalam jiwa kita, nantinya akan diolah oleh pikiran kita dan perasaan kita, kemudian melahirkan kehendak-kehendak yang juga tidak baik atau jahat. Sebaliknya, apabila informasi-informasi yang baik itu dimasukkan lewat seluruh panca indera dalam kehidupan kita, maka jiwa kita pun itu akan menjadi baik. Pikiran kita akan terbiasa memikirkan hal-hal yang baik, perasaan kita akan selalu merasakan hal-hal yang baik juga, kemudian melahirkan tindakan-tindakan yang baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan baca beberapa ayat untuk kita bisa memahami lebih jauh tentang apa yang saya sampaikan ini. Yang pertama, di dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-31. Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-31 saya akan baca bagi kita semua. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran, yang membawa kepada kehidupan, akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Nah, kebenaran firman Tuhan dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-31 sini berbicara tentang telinga kita. Salah satu indera di dalam panca indera yang ada dalam tubuh kita. Jadi kebenaran firman Tuhan katakan di sini kita harus terbiasa untuk mengarahkan telinga kita pada hal-hal yang baik. Ya. Sebagai contoh di sini dikatakan dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-31, pada teguran yang membawa kepada kehidupan, maka kita akan tinggal bersama-sama dengan orang-orang bijak. Sebaliknya, kalau telinga kita diarahkan pada hal-hal yang tidak baik, seperti mendengar berita-berita hoaks, gosip,
maka pasti kita tidak bisa berada bersama dengan orang-orang yang bijak dalam kebenaran firman Tuhan katakan di sini. Yang kedua, saudaraku, saya akan baca bagi kita semua di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-34. Lukas pasal yang ke-11 ayat 34, firman Tuhan katakan di sini, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di kebenaran firman Tuhan yang kedua ini berbicara tentang mata. Mata adalah salah satu indera di dalam 5 panca indera yang ada dalam tubuh kita juga. Nah, kebenaran firman Tuhan katakan di sini bahwa mata itu adalah pelita tubuh kita. Kalau mata kita baik, tubuh kita semua ini akan menjadi baik. Kenapa? Karena mata ini akan mensensor informasi-informasi apa yang kita lihat masuk ke dalam jiwa kita, kemudian melahirkan tindakan-tindakan yang juga akan membawa berkat yang baik dalam kehidupan kita. Sebaliknya, apabila mata ini mensensor hal-hal yang tidak baik, akan ada dalam pikiran kita hal-hal yang tidak baik, keinginan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik menghasilkan kehendak-kehendak yang juga tidak baik dalam kehidupan kita. Makanya kenapa ada orang yang jahat, itu bukan sebenarnya dia bukan dari awal itu sudah jahat, tetapi sudah terbiasa untuk mengarahkan menggunakan semua inderanya pada informasi-informasi yang jahat. Kenapa ada orang yang suka gosip? Karena terbiasa mendengar gosip. Kenapa ada orang yang suka melakukan hal-hal yang najis, yang kotor, yang cabul? Karena sudah terbiasa menonton, melihat hal-hal yang demikian. Sehingga yang ada dalam jiwanya itu pikirannya bekerja pada hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari 2 ayat ini ya kita belajar bahwa memang semua indera kita haruslah memasukkan informasi-informasi yang baik. Maka selaras dengan tema yang masih kita bahas bersama di sini, yaitu ibadah adalah seluruh kehidupan kita. Jadi ketika informasi-informasi baik itu masuk dalam kehidupan kita, informasi positif, informasi benar itu masuk melalui seluruh indera yang ada dalam kehidupan kita, itu akan mempengaruhi jiwa kita untuk kita menjadi pribadi yang seperti apa. Makanya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31, saya akan baca bagi kita semua. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31, di sini katakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31 di sini jelas sekali memberikan pemahaman dalam kehidupan kita. Apapun yang dilakukan oleh tubuh kita ini, ya, baik itu makan, ya, makan itu kan berhubungan dengan lidah. Lidah merupakan salah satu indera pengecap di dalam 5 indera yang saya sebutkan tadi. Jadi baik kita makan, baik kita minum, kita lakukan apapun, semua informasi yang masuk ke dalam tubuh kita, ya, ke dalam jiwa kita lewat tubuh kita itu haruslah informasi-informasi yang memuliakan Tuhan. Maka kita menjadi orang-orang yang memiliki jiwa yang juga memuliakan Tuhan, tubuh yang memuliakan Tuhan. Karena tubuh tadi adalah jendela atau pintu tempat semua masuknya informasi ke dalam jiwa kita yang akan menghasilkan tindakan-tindakan yang entahkah itu tindakan jahat atau tindakan baik, tindakan yang positif atau tindakan yang negatif, itu tergantung dari informasi-informasi apa yang masuk ke dalam jiwa kita melalui tubuh kita. Makanya melalui penjelasan ini kita memahami bahwa kenapa bahwa kita perlu mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kalau hidup kita, kelima indera kita arahkan kepada informasi-informasi yang benar, informasi yang positif, maka seluruh kehidupan kita itu akan menjadi ibadah yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, muncul pertanyaan di sini. Lalu bagaimana dengan misalnya saat kita tidak sengaja untuk melihat hal yang tidak baik atau mendengar hal-hal yang tidak baik, bukan karena kita sengaja tetapi tanpa sengaja, mungkin saat kita jalan ke suatu tempat kemudian kita melihat hal-hal yang tidak baik. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, simpel saja caranya, sederhana. Kita tidak usah menikmati. Ketika kita melihat, kita tahu itu salah, kita langsung alihkan pada hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Nah, kalau misalnya sudah terlanjur masuk di dalam jiwa kita, dalam pikiran, perasaan, dan kehendak kita, maka kita harus mensterilkan itu dengan informasi-informasi yang positif. Perbanyak informasi-informasi positif yang masuk melalui 5 indera kita, melalui tubuh kita tadi itu, sehingga informasi negatif yang sudah masuk ke dalam jiwa kita, yang sudah terlanjur masuk ke dalam jiwa itu akan dinetralisir, akan dibersihkan oleh informasi-informasi positif, informasi-informasi benar yang kita masukkan setiap hari dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, ini butuh satu pembiasaan di dalam kehidupan kita untuk kita terbiasa mengarahkan seluruh indera kita ini pada hal-hal yang benar, pada informasi-informasi yang benar, sehingga jiwa kita ini benar-benar adalah jiwa yang menghasilkan tindakan-tindakan yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi ibadah yang sejati yang dikehendaki oleh Tuhan, yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Puji Tuhan, saudaraku, hanya ini yang biasa sampaikan bagi kita pada pertemuan kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kiranya Roh Kudus semakin bekerja dalam pikiran dan hati kita untuk kita semakin mengerti kebenaran firman Tuhan yang selalu kita dengar setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.